Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Unida Malang. Dalam program Bisa Bincang Santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Dalam bincang santai kali ini, kita akan membahas tentang program Perfect Course Akuntansi Sektor Publik. Nah, bersama kami telah hadir narasumber yang berkompeten. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unida Malang. Ada dua narasumber. Yang pertama, Ibu Nova Dwi Hernani, SEMM, dan yang kedua, Ibu Tio Ariela Doloksaribu, SEMSA. Narasumber kita. Selamat datang Ibu Nova dan Ibu Tio. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Ayu. Baik, sehat Bu Ayu. Ya, kelihatannya lagi berseri-seri ini wajahnya. Sekarang ini kan banyak sekali Bu ya program-program dari Kemendikbud dalam rangka untuk mengembangkan mahasiswa khususnya. Nah, seperti yang kita akan bahas kali ini, program Perfect Course Kursus Akuntansi Sektor Publik. Kalau boleh tahu nih Bu, apa sih program Perfect Course itu? Boleh dari Bu Nova dulu. Ya, sebenarnya Perfect Course itu adalah amanah, Mbak Ayu. Amanah yang didapatkan atau diberikan dari Kemendikbud memang untuk Universitas Wisma Ardhana, dan kebetulan kita di bidang akuntansi ya, Fakultas Akuntansi mendapatkan Perfect Course, yaitu bidangnya akuntansi sektor publik, begitu Pak Yu. Untuk Bu Tia sendiri sebagai penyusun ya Bu ya? Ya, penyusun course. Seperti itu. Kalau kursusnya ini apa memang hanya untuk program akuntansi saja Bu? Untuk pesertanya memang ada dari Unida, jadi dibagi dua. Dari Unida sendiri ada secara internal, kemudian yang dari eksternal juga dipersilahkan untuk mengikuti sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang diberikan. Dari Sabang sampai Merauke boleh mendaftarkan kursus tersebut, seperti itu. Kalau gitu seperti kemarin nih, ini kan Perfect Course-nya sudah selesai ya Bu ya? Jadi Ya, bagaimana? sudah. Apa banyak peminatnya pada saat pendaftaran? Alhamdulillah ya Bu. Ya, lumayan ya, banyak. Ya. Jadi totalnya sampai menolak ada ya, lebih dari 100. Totalnya sebenarnya ada 80 ya. Ke kuota yang diberikan kita itu 80 orang untuk dua kelas. 80 mahasiswa. Ya. Tapi pendaftarnya lebih dari itu ya? Pendaftarannya lebih, hampir sekitar 200 mahasiswa pada saat itu. Jadi Dan banyak memang sekali. perlu penyaringan yang sulit. Ya. Dan setelah itu apa pesertanya lebih banyak yang dari luar atau dari Unida sendiri Bu? Setelah dihitung memang untuk secara keseluruhan lebih banyak dari eksternal. Tapi kalau dari per universitas kita hitung memang ya lebih banyak dari Unida, tapi sekitar 10-20% saja dari total keseluruhan, sehingga sepertinya memang juga peminat dari luar Ya, banyak ya Bu begitu Nova, banyak, lebih ya. banyak sebenarnya. Dibandingkan daripada mahasiswa kami sendiri. Iya, betul. Jadi Gitu. memang peserta dari luar itu memang antusias sekali ya, ya. betul. Kalau dari Bu Nova sendiri nih sebagai pengajar atau PIC nih, manfaat dan tujuan Perfect Course ini sendiri apa sih Bu untuk mahasiswa kita? Sebenarnya manfaat dari Perfect Course ini perantara juga ya, perantara secara di dalam luring ya, di dalam daring itu, di dalam daring kita ada untuk menyampaikan materi ya secara Perfect Course itu, selain untuk mengenal ilmu akuntansi sektor publik sendiri, nantinya juga ada kelebihan, ada pengajar juga dari Dudi yang kebetulan mendatangkan dari Balai Kota Malang ya. Ya, dari Balai pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang. Jadi medianya lewat daring ya Bu ya? Ya, Ya. betul. Untuk pembelajarannya seluruhnya daring. Ada berapa kali Bu pertemuan? Ya, totalnya ada tetap 16 kali.
Kemudian metodenya menggunakan sinkronus dan asinkronus. Jadi kalau asinkronus pakai menggunakan e-learning. Ya. Learningnya Wisnu Wardana Malang. Kalau untuk asinkronusnya Ya, pakai yang sinkronus ya. Sinkronus ya. Pakai Zoom meeting. Oh, jadi pada saat ada Dudi ya atau pengajar dari luar, kita Zoom meeting seperti itu. Ya, betul. Tidak hanya dari luar saja Bu Ayu, jadi yang dari internal pun pengajar dari Unida sendiri itu menggunakan Zoom meeting juga. Namun juga karena kita bekerja sama dengan pihak eksternal, ya kita juga mengadakan seperti perkuliahan ya bersama dengan pakarnya, praktisinya di bidang akuntansi sektor publik. Ada berapa pengajar Bu? Ada berapa pengajar Bu Nova? Kurang lebih sekitar 4 dari internal ya. Dudi ada 3 ya. Dari pemerintahan Kota Malang 2 orang, yang dari mana Bu? Kantor akuntan Kantor publik. akuntan publik Ya. 1 begitu baik. Seperti kalau sudah dilihat itu ya, para pengajarnya berkualitas. Terus keuntungannya apa nih Bu buat mahasiswa sendiri? Selain dia mendapatkan sertifikat, yang pastinya juga dia mendapatkan pengalaman secara e-learning, juga pengalaman dari Dudi, karena Dudi itu kan tidak di setiap pertemuan hadir atau di setiap mata kuliah itu ada. Kita di Perfekos ini kelebihannya adalah mendatangkan narasumber dari luar, itu juga sangat menguntungkan bagi mereka gitu, selain ada dosen internal begitu. Untuk program studi akuntansi sendiri kan memang ada ya Bu ya, khusus kalau mata kuliah akuntansi sektor publik. Apa itu bisa menggantikan nantinya untuk sertifikat yang dikeluarkan itu? Bisa? Ya, bisa. Jadi memang ini adalah bagian dari Merdeka Belajar. Nantinya sertifikat yang diberikan kepada peserta itu bisa menjadi pendamping ijazah, memang tentu saja. Kemudian kelulusannya juga bisa dijadikan konversi untuk mata kuliah ya Bu, untuk mata kuliah akuntansi sektor publik di universitas masing-masing. Yang mau saya tanyakan lagi nih, dari Perfekos sendiri pasti ada nih kendala yang dihadapi, apalagi pengajar, kemudian mahasiswanya juga dari luar. Apa sih Bu kendalanya? Boleh Bu Nova? Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau kendala itu banyak ya. Sudah pasti banyak, ada. Ya, sudah pasti ada. Dari segi mahasiswa mungkin kadang kendala dari jaringan, itu yang utama adalah kendala dari jaringan. Yang kedua kadang waktunya itu menentukan untuk bersamaan itu ada agak sedikit sulit ya, karena memang dari beberapa universitas di dalam satu lingkup ya, dalam satu universitas di satu course. Nah itu kan waktunya kadang ada yang pagi bisanya, ada yang siang bisanya, ada yang sore bisanya. Itu kan memang penuh drama ya, penuh drama ya memang, yang memang harus kita kita hadapi bersama, koordinasikan. Ya, Bu Tia sebagai penyusun nih pasti sulit untuk koordinasi. Iya, sulitnya waktu ya. Nah, yang paling sulit itu waktu, karena mungkin kan mereka dari Sabang sampai Merauke. Jadi pembagian waktu kita kan WIP, WITA, WIT gitu ya. Jadi kan beda jamnya kan. Nah, itu terus kemudian kita mau menggabungkan menjadi satu, itu kadang misalnya sudah dijadwalkan jam 4 sore. Ternyata kan yang di Wita, kemudian yang di timur kan udah duluan ya, jadi itu kemalaman atau bagaimana, atau mungkin juga mereka terbentur dengan kuliah yang mungkin dari satu universitas satu dengan yang lainnya itu mungkin memulai kuliahnya kan tanggalnya tidak sama, mungkin seperti itu. Kemudian ya jaringan tadi ya, terus kemudian mungkin sistem pembelajaran dengan e-learningnya ya Bu ya, nah, karena mungkin tidak familiar ya. Tidak semua orang sudah, atau sudah seluruh perguruan tinggi itu yang sudah menggunakan e-learning. Kadang ada yang masih manual, ada yang sudah menggunakan sistem. Nah itu kan juga penuh kesabaran ya memang ya untuk mengakses itu gitu. Ada pengalaman nggak ini? Pengalaman lucu mungkin dari teman-teman?
mati Kalau- lampu mungkin. Iya Ada, pernah iya, ya waktu betul. itu. Heeh. Jadi pernah Lagi waktu Zoom. itu. Iya kita lagi Zoom dengan pihak Budi. eksternal lagi. Iya, dengan Budi. Jadi di tengah-tengah sedang pemaparan oleh pihak pemerintah Kota Malang, ya tiba-tiba satu Malang Raya ya Bu Iya, Nova ya Malang mati Raya. lampunya. Terutama Malang Kota, Iya. terutama Budio pada saat itu memang. Ya akhirnya tapi kita cari jalan keluar untuk menjadwalkan ulang seperti itu. Untuk e-learning sendiri sebenarnya kita udah BIMTEK ya Bu Nova ya. Iya. Oh, jadi seluruhnya pakai metode dan media e-learning ya Bu ya? Iya, E-learning. e-learning dan Zoom. Iya. E-learning dan Zoom memang boleh. Ada berapa kali pertemuan waktu itu Bu? 16 16 kali pertemuan. pertemuan, yang kedua untuk UTS dan UAS. Iya. Oh, jadi masih ada UTS dan UAS ya? Ada. Sebagai bahan penilaian itu apa saja Bu? Ada ya seperti umumnya kuliah ya, ada partisipasi, kehadiran, pengumpulan tugas, kuis, UTS, Ya, UAS ya. keaktifan Ya. Cuman yang membedakan prosesnya ini Lebih singkat. Jadi dalam 1 minggu ada 1 minggu sekali ya. gitu ya. 1 minggu 2 kali. Oh, Ya. satu minggu 2 kali ya, pertemuan. setiap gitu hari ya? Senin dan Rabu. Jadi memang karena kita hanya dibatasi oleh waktu, jadi kita tidak bisa panjang, harus Iya. mengejar waktunya. 1 minggu 2 kali selama 16 kali pertemuan pada saat itu. Jadi untuk pengajar sendiri dalam 16 kali pertemuan itu apa harus selalu ikut atau memang satu poin pengajar untuk membahas ini terkait ini satu-satu seperti itu? Ada pembagian tersendiri untuk para pengajar? Ya, Jadi dibagi. memang sudah dibagi karena memang ada beberapa pengampu ya, bukan pengampu sih, Materi. PIC ya, Iya. PIC ya, PIC yang sama-sama melaksanakan tugas mengajar akuntansi sektor publik itu. Gitu. Jadi pengajarnya dibagi, diberikan tema-tema tersendiri, ya. Jadi untuk pengajar A mengajarkan tema misalnya akuntansi desa, kemudian pengajar B mengajarkan Pengantarnya. tentang ya pengantarnya, atau yang kalau misalnya memang sudah masuk ke instansinya, waktu pemerintah daerah yang memang dudinya atau pihak eksternalnya yang memang memberikan arahan gitu Bu Ayu. Nah, ini sangat bagus ya buat para mahasiswa. Harusnya kalian harus semakin bersemangat untuk program-program yang disediakan oleh Kemendikbud. Kemudian untuk luarannya sendiri nih apa nih yang diharapkan Bu? Oh iya, luaran. sebenarnya begini Bu Ayu, untuk konsepnya itu kan memang kalau akuntansi yang secara umum itu kan memang akuntansi ya yang standar ya Bu, tapi berbeda dengan akuntansi pemerintahan Iya, ya. betul. Dan komponennya sendiri juga berbeda ya, ada LRA, ada LO, walaupun memang komponen utama keuangannya memang tetap ada, sehingga kalau ditanyakan tentang luaran tadi ya, jadi mahasiswanya ini dapat dapat memahami, kemudian dapat menjelaskan ulang bahwa ada perbedaan di sini akuntansi pemerintahan dengan akuntansi konvensional seperti itu. Mungkin Bu Nova ada yang mau ditambahkan. Bu Nova. Apakah yakin memang ini berhasil atau membuktikan bahwa mahasiswa itu mampu dalam mengembangkan sektor publik seperti itu? Oh, saya rasa mampu ya, karena itu kan kita mahasiswa akuntansi ya, setidaknya Sudah pernah iya belajar ya? harus belum memang keunggulannya di dalam Perfect ini, mereka persyaratannya itu mereka belum mendapatkan mata kuliah akuntansi sektor publik. Jadi nanti pada saat selesai melaksanakan Perfect Course ini bisa dikonversi menjadi mata kuliah akuntansi sektor publik pada perguruan tinggi masing-masing. Jadi Gitu, itu ya. Pak. Iya. Apalagi Bu, misalkan apa yang membedakan dari Perfect Course yang lain atau dari kursus-kursus yang lain? Mungkin kalau perbedaannya dengan kursus-kursus yang ada di Unida sendiri ya, untuk yang akuntansi sektor publik memang baru kita ya Bu ya, baru dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Unida Malang. Jadi untuk pemahaman terkait dengan sektor publik, kemudian narasumber yang dari eksternal itu beda ya Bu, kan karena memang birokrasi terhadap pemerintah itu kan tidak bisa
tiba-tiba gitu loh. Jadi kita juga harus bekerja sama, bikin tim teaching juga. Kemudian bagaimana menentukan seperti materi yang akan disampaikan juga dengan pihak eksternal. Jadi kita kerjasama juga ya Bu untuk menentukan materi-materi yang akan disampaikan. Jadi berbeda juga kan yang disampaikan oleh kita sendiri pengajar, kemudian dari pihak eksternal juga kan harus ada sinkronisasi walaupun memang ada perbedaan seperti itu. Berarti dari fakultas lain memang ada ya Bu ya perfekors yang lain gitu ya di bidang. Ya, ada fakultas kursus. masing-masing. Ya, Iya, ada kursus. masing-masing. Cuman mungkin istilahnya aja yang Berbeda. beda Bu Ayu. Gitu ya. Dan keahliannya juga. Iya, mungkin kalau di teknik ya memang keahliannya untuk teknik. Iya, iya. Ya, kalau mungkin di hukum, misalnya fakultas hukum dia punya materi sendiri khusus Terkait untuk dengan hukum. ya untuk materi hukum gitu. Untuk kedepannya nih Bu, menurut Anda apakah kursus ini bisa dikembangkan sebagai bahan penelitian? Jadi mungkin untuk skripsi atau gimana Bu? Bisa Mbak. Karena akuntansi sektor publik ini kan membahasnya ke arah ke pemerintahan ya. Jadi mereka bisa mungkin nanti untuk melakukan penelitian ke sana ya, atau mungkin kalau di desa dia penelitian atau untuk Ya, betul. skripsi ya, atau mungkin nanti pada saat dia KKN juga bisa dia membantu tentang akuntansi keuangannya ya kan, akuntansi keuangan desanya, atau paling enggak atau akuntansi sekarang lagi boomingnya kan UMKM, atau bisa di dalam UMKM itu juga bisa gitu. Oke Bu, kalau dari Bu Tio sendiri nih, dalam penyusunan perfekor sendiri, mahasiswa banyak nggak sih Bu keluhan dari mahasiswa, atau mungkin ada kekurangan dari yang dirasa oleh mahasiswa sendiri yang dikeluhkan? Ya, kalau kita ini dalam prakteknya ya Bu Ayu, kita kan punya WhatsApp group ya Bu Iya. Nova ya. Nah, dalam WhatsApp group itu sebagian besar itu kayaknya sih ndak ada ya kalau mengeluh kenapa kurang ini kayaknya sih ndak ada. Cuman ya memang kalau kendala itu pasti ada ya Bu Ayu, misalnya jaringan ya, rata-rata sih karena jaringan ya Bu Ayu, tapi untuk keluhan kesulitan dalam memahami materi sih sepertinya mereka justru malah sudah pinter nangkep ya, lebih update sebenarnya mereka ya Bu Nova. Betul. Kalau untuk perfekor sendiri itu bagaimana ya Bu ya, ketika mahasiswa ingin melihat e-learning itu apakah sudah diajarkan terlebih dahulu? Soalnya kan kalau dari luar tuh kan mungkin belum tahu ya e-learning dari Unida. Kalau dari mahasiswa di dalam mungkin sudah ada untuk pembelajaran itu. Apakah ada penataan atau koordinasi sebelumnya pada saat penentuan e-learning? Dari e-learning itu memang kita harus menentukan dulu susunannya apa. Untuk pertemuan 1 kita harus membahas apa sampai dengan pertemuan 16, dan di sela-sela itu kan pasti kita harus menjadwalkan ya kapan kita harus mendatangkan Dudi, bagaimana cara kita untuk UTS dan UAS-nya dan sebagainya begitu. Untuk UTS dan UAS juga tetap disampaikan di e-learning ya semua? Ya, 2 di e-learning dan via Zoom juga, by Dudi juga. Kalau learning yang di yang di learning itu dari dosen internal, Oh, gitu. tapi kalau via Zoom itu menggunakan sistem breakout room ya pada Iya, saat itu. breakout room Zoom. Dia membahas apa yang sudah diberikan oleh Dudi gitu. Jadi mahasiswanya sebelum masuk ke e-learning ya Bu, waktu saat awal pendaftaran dan sudah dinyatakan diterima, mereka itu akan diikut sertakan dalam bimbingan teknis terkait dengan penggunaan e-learningnya sendiri ya. Nah, kemudian di sana sudah kami susun pertemuan 1 sampai dengan 16 akan membahas apa, kemudian kapan Zoom-nya, sehingga di sana nanti ditampilkan link Zoom-nya. Nah, pada saat hari H synchronous learning mereka langsung akses seperti itu. Terima kasih. Untuk sertifikatnya ini diberikan setelah melakukan perfekor sendiri atau pada saat penilaian seperti itu Bu? Atau gimana Bu cara
memberikan sertifikatnya? Itu kan dari luar kan, banyak Ya. mahasiswa dari luar. Untuk sertifikat memang sudah didesain dari universitas, memang harus sama untuk semua pelaksana ya. Nah, di situ juga akan tertuliskan atau tercantum nilai yang mereka dapat di belakang sertifikat yang sudah didesain. Jadi nanti kita menggunakan dua, memang ada soft file dan hard file. Nanti soft filenya kita bikin Google Drive atau mungkin bukan mungkin ya, tapi ada folder, Iya, folder untuk link untuk mereka membagikan, mengakses secara mengakses secara sertifikat daring. itu. Kalau hardnya nanti ditujukan kepada universitas masing-masing gitu. Ya. Bagus sekali ya. Jadi Perfect Course ini memberikan pembelajaran untuk kita, khususnya mahasiswa di bidang akuntansi sektor publik ya. Banyak sekali yang kita dapatkan, ilmu pengetahuan dan juga pengembangan untuk mahasiswa, khususnya untuk ilmu di bidang akuntansi sektor publik dan pemerintahan, seperti itu. Di sini nih yang mau saya tanyakan buat Bu Tio dan Bu Nova, yang terakhir nih, kalau boleh nih, motivasinya apa nih untuk teman-teman ketika nanti ada program-program lain? Bersedia nggak sih Bu Nova untuk menjadi pengajar lagi, mencari apa ya, membuat mahasiswa ikut lagi untuk Perfect Course yang lain nih? Dengan tangan terbuka ya, suka sekali, senang sekali, karena memang Perfect Course pada saat itu mahasiswa dari Sabang dan dari Sabang sampai Merauke, jadi kesempatan itu tidak datang dua kali ya. Semoga nanti memang universitas kami diamanati, terutama prodi kami ya, diberikan amanat mendapatkan lagi tentang Perfect Course atau kursus dari Kemendikbud. Jadi sehingga untuk mahasiswa-mahasiswa memang dari Sabang sampai Merauke jangan ragu atau jangan penuh pertimbangan lah untuk segera bergabung dan daftar mengikuti kegiatan tersebut gitu. Bagaimana dengan Bu Tio nih? Nah, kalau dari saya sendiri, untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang akan menjadi peserta Perfect Course ya, hal yang sangat penting, hal yang sangat menarik juga untuk dipahami, yaitu adalah bedanya akuntansi dengan akuntansi pemerintahan itu sangat berbeda. Komponen-komponennya juga berbeda, sehingga mereka ya atau calon-calon peserta ini nanti ya jangan ragu untuk ikut kursus ini, karena materi yang disampaikan itu unik. Kemudian juga pengajarnya juga unik, tidak hanya satu pengajar saja, tapi juga berbagai macam dosen ya. Kemudian Dengan waktu yang singkat. Kemudian dari pihak eksternal juga ada, kan jarang-jarang ya kita bisa langsung tanya jawab dengan pakarnya, dengan praktisinya, seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu, walaupun memang seleksi dan persyaratannya juga banyak, tapi kesempatan yang diberikan jangan terlewatkan. Seperti itu Bu Ayu yang dapat saya sampaikan untuk mahasiswa sekalian. Wah, seru sekali ya perbincangan kita kali ini. Bagi mahasiswa khususnya tetap semangat dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Jangan pernah berhenti berlomba-lomba untuk mencari program-program lain, program-program yang menarik dari Kemendikbud. Sekian untuk perbincangan kita kali ini. Jangan lupa pemirsa like, comment, share, dan subscribe ya channel YouTube Pembelajaran Malang. Terima kasih kepada Ibu Nova dan Ibu Tio. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.